to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't be right. Internet merupakan jaringan global yang aksesnya dimiliki oleh para penyedia jaringan atau ISP, yang mana kita harus berlangganan kepada salah satunya untuk dapat mengakses internet, baik menggunakan DSL, kabel, fiber optik, ataupun satelit. Agar masing-masing perangkat dapat berkomunikasi melalui jaringan internet, harus digunakan sebuah router yang telah ditanamkan protokol TCP/IP pada penerima maupun penyedia layanan internet. Kemudian informasi akan dikirimkan secara potong-potong dalam bentuk file. Konsep cara kerja internet ini juga sama untuk para operator seluler yang menyediakan akses internet, tapi mereka biasanya akan terkoneksi dengan jaringan internet secara wireless melalui pemancar yang mereka pasang di berbagai macam lokasi. B. WWW World Wide Web. Secara umum, pengertian WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, Text Hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Disebut juga web. Itu dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Web pada awalnya adalah kumpulan situs berbasis teks yang dihosting oleh organisasi yang secara teknis cukup berbakat untuk membuat server web dan mempelajari HTML. Adapun beberapa fungsi dari WWW. Yang pertama, Webmail Service. Webmail Service memungkinkan penggunaan untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Yang kedua, Web Search Engine. Pada dasarnya, WWW memudahkan search engine dalam merangkum semua website yang ada di dunia. Yang ketiga, web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Dan yang keempat, portal. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Dan kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu perangkat internet dan koneksinya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menghubungkan perangkat komputer ke dalam jaringan internet. Yang pertama ada perangkat keras yang dibutuhkan, dan yang kedua ada macam-macam layanan internet. Dalam perangkat keras yang dibutuhkan ada juga beberapa bagian. Yang pertama adalah modem. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Dan yang kedua, router. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya ke koneksi internet tunggal. Mayoritas router adalah nirkabel yang dapat kita gunakan untuk membuat jaringan nirkabel di rumah atau lebih dikenal sebagai jaringan Wi-Fi. Dan kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu macam-macam layanan internet. Berikut adalah beberapa jenis layanan internet yang umum. Yang pertama ada dial-up. Layanan ini merupakan layanan internet yang berkecepatan paling lambat, dan kita sebaiknya tidak menggunakannya, kecuali layanan ini adalah satu-satunya layanan yang tersedia di wilayah kita. Dan yang kedua ada DSL. Layanan ini menggunakan koneksi broadband, di mana kecepatannya jauh lebih cepat daripada layanan dial-up. DSL terhubung ke internet melalui saluran telepon. Dan yang ketiga ada kabel.
Layanan ini juga menggunakan koneksi broadband di mana lebih cepat daripada dial-up dan DSL. Namun, layanan ini dapat digunakan jika di wilayah kita telah terpasang jaringan kabel TV. Dan yang keempat ada satelit. Koneksi satelit juga menggunakan broadband, tetapi tidak membutuhkan kabel atau saluran telepon, namun melalui satelit yang mengorbit di bumi. Dengan demikian, layanan ini digunakan hampir di mana saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dan bagian yang terakhir yaitu 3G dan 4G. Layanan 3G dan 4G ini paling sering digunakan di ponsel yang terhubung secara nirkabel melalui jaringan seluler kita. Namun, jenis layanan ini tidak secepat DSL atau kabel. Penyedia layanan ini juga membatasi jumlah pemakaian data dan digunakan setiap bulan, yang berbeda dengan sebagian besar layanan broadband. Yang pertama, mengenai IndiHome, yang dimana provider internet IndiHome dimiliki oleh Telkom Group yang menggunakan jaringan fiber optik yang sudah tersebar di seluruh negeri. Dan yang kedua, tentang MNC Play, yang dimana MNC Play ini adalah layanan internet dari PT MNC Kabel, Mediacom atau MNC Group. Dan yang ketiga yaitu MyRepublik, yang dimana provider internet lain yang bisa dijadikan pilihan untuk kita semua di rumah adalah MyRepublik. Dan yang keempat yaitu Transvision. Walaupun berawal dari layanan TV langganan, Transvision juga hadir sebagai provider internet di rumah. Karena alasannya Transvision ini hanya memberikan 2 paket langganan. Dan yang kelima tentang Megavision, yang dimana Megavision ini merupakan provider internet yang sangat terkenal di bagian Jawa dan menggunakan teknologi provider atau fiber to the home yang memberikan pelayanan akses internet dengan kecepatan dan TV kabel kepada pelanggan dalam satu infrastruktur. Dan yang keenam tentang bisnis. Bisnet merupakan salah satu provider internet terbaik yang bisa menjadi pilihan kita semua. Dan untuk tips memilih provider internet, yang pertama yaitu bagaimana ketersediaan langganan untuk pelanggan, dan yang kedua bagaimana kecepatannya, dan yang ketiga berapa biaya, dan yang keempat jenis koneksi, dan yang kelima mengenai layanan kepada pelanggan. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi dan membuang informasi. Sistem manajemen basis data, bahasa Inggris Database Management System, DBMS, atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Base administrator adalah seseorang yang bekerja dalam memanage sebuah database dalam jaringan komputer. Peran database administrator adalah untuk merancang, memasang, mengelola, dan perusahaan mengoptimalkan server dan komponen terkait untuk mencapai kinerja yang tinggi dari berbagai aplikasi bisnis yang didukung oleh tuning server yang diperlukan. Ini termasuk memastikan ketersediaan aplikasi klien, server, mengkonfigurasi semua implementasi baru, dan mengembangkan proses dan prosedur untuk manajemen berkelanjutan lingkungan server. Mana yang berlaku, administrator server akan membantu dalam mengawasi keamanan fisik, integritas, dan keamanan dari pusat data, server. E-commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah e-com atau e-commerce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data interchange, EDI, email, elektronik bulletin board, mesin faksimili, dan elektronik funds transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di internet shopping, stok online dan surat obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi bisnis to bisnis. B2B. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar.
Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu Knowledge Discovery, Mining in Database KDD, Knowledge Extraction, Data Pattern Analysis, Data Arkeologi, Data Dredging, Information Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Bisnis ke bisnis juga disebut B ke B atau B2B, adalah bentuk transaksi antar bisnis, seperti yang melibatkan produsen dan grosir, atau grosir dan pengecer. Secara sederhana, pengertian B2B atau bisnis ke bisnis mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Bisnis ke bisnis berbeda dengan transaksi bisnis ke konsumen, B2C, dan bisnis ke pemerintah, B2G. Etika mengacu pada prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu dalam membuat pilihan untuk membimbing perilaku mereka. Memutuskan apa yang benar atau salah tidak selalu mudah atau jelas. Untuk alasan ini, banyak perusahaan dan organisasi profesional mengembangkan kode etik mereka sendiri. Kode etik adalah kumpulan prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk memandu pengambilan keputusan oleh anggota organisasi. Prinsip dasar etika mencakup tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Tanggung jawab berarti bahwa individu dalam organisasi menerima konsekuensi dari keputusan dan tindakan. Akuntabilitas mengacu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Kewajiban adalah konsep hukum yang memberikan individu hak untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh orang lain, organisasi atau sistem. Organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Manajer adalah karyawan yang fungsinya merencanakan, mengatur, dan mengendalikan, dan membuat keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka mungkin mengepalai proyek, satuan kerja, kantor cabang, atau departemen, divisi perusahaan. Informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Istilah informasi berasal dari bahasa Perancis kuno, information, yang mengambil dari bahasa Latin, informare yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem, sistem informasi, dan basis komputer. Apa saja fase siklus hidup pengembangan sistem? Tidak semua kesalahan sama besarnya. Tingkat kesalahan komputer bisa beragam dari kecil hingga yang paling menyedihkan. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan, khususnya ketika organisasi mencoba meluncurkan sistem baru. Cara terbaik untuk menghindari kesalahan tertentu adalah dengan menerapkan analisis dan desain sistem. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati penonton sekalian.
Semoga membantu dan terima kasih.